Puisi adalah bagian dari karya sastra. Teks-teksnya begitu indah dan mempesona, membuat para penikmat sastra terus menikmati bait-baitnya. Itulah mengapa pencipta puisi merupakan pujangga yang pandai memainkan keindahan berbahasa. Proses menciptakan puisi bukanlah perkara mudah. Imajinasi dan kreativitas berbahasa adalah syarat mutlaknya. Teks-teks dalam puisi awalnya memiliki aturan, namun perkembangan zaman membuat seseorang memiliki kebebasan dalam membuat puisi. Meskipun begitu, struktur fisik seperti perwajahan, diksi, imajinasi, gaya bahasa, irama, serta struktur batin seperti tema, rasa, nada, dan amanat harus tetap ada dalam puisi tersebut. Kegiatan mencipta selanjutnya membaca puisi, merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada para pecinta karya sastra karena selain meningkatkan daya imajinasi siswa, juga meningkatkan kualitas berbahasa dan sastra Indonesia. Sebagai wujud peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum dalam mengenalkan sejarah dan cagar budaya Blitar, pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga menggelar kegiatan Lomba Cipta dan Baca Puisi di Pendopo Museum Penataran, Jalan Raya Penataran, nomor 11 Penataran, Kecamatan Lego, Kabupaten Blitar. Kegiatan ini diikuti sejumlah 40 peserta dari siswa tingkat SLTP se-Kabupaten Blitar. Turut hadir dalam Lomba Cipta dan Baca Puisi ini, PLT Kepala Bidang Disparbudpora Kabupaten Blitar, Pujitawan Widodo, SPDMM, serta menghadirkan 3 dewan juri yang sudah mahir di bidangnya. Sebelum menuju lomba baca puisi, marilah bersama kita mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Pujitawan Widodo SPD MM. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pertama kami sampaikan ucapan selamat datang kepada Dewan Juri yang telah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Kami dari Dinas Pariwisata Kabupaten Blitar merepoti panjenengan di sela-sela kesibukan dan aktivitas. Kami harapkan pada hari ini bisa membantu kegiatan kami hingga sukses. Ucapan selamat datang juga kami sampaikan kepada para siswa SMP maupun MTS yang pada hari ini sudah mendaftarkan diri sebagai peserta Lomba Cipta Baca Puisi dalam rangka kegiatan peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum di Kabupaten Blitar tahun 2022 ini. Juga teman-teman panitia, saya juga mengucapkan terima kasih yang pada hari ini telah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini sejak awal hingga akhir bisa berjalan lancar, aman dan tertib, juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, kegiatan ini memang diselenggarakan pada akhir tahun. Ini memang mencari waktu-waktu di mana para siswa itu sudah tidak padat-padatnya jam belajar mengajar. Jadi kita sendiri dari Dinas Pariwisata itu
mencari sela-sela waktu sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar. Dan kalau waktunya sudah liburan kan juga mengganggu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini memang Dinas Paripura itu mencari waktu di mana para siswa itu kegiatan belajar mengajar sudah istilahnya stagnan. Kami harapkan nanti ya dari para peserta bisa mengekspresikan atas apa yang telah dituliskan sebagai karya ciptanya, dan semoga nanti betul-betul apa yang menjadi angan-angan bisa diekspresikan di sini sehingga bakat dari adik-adik semuanya itu ya sesuai dengan harapan. Nah, mungkin dari adik-adik sudah mempersiapkan tadi malam, sudah hafal sejak kemarin dan sebagainya, sehingga tadi dalam pada waktu cipta ya, waktu cipta atau penulisan itu ya sudah lancar. Mungkin juga masih ada yang mengingat-ingat dan sebagainya, yaitu semuanya saya kira yang penting nanti bagaimana yang tertulis di situ dengan yang dibacakan nanti itu sesuai dengan harapan. Ya, saya itu teringat waktu saya masih SD kelas 6, saya itu anak nakal, disuruh mau lomba baca puisi 17 Agustusan. Karena nakal ditugasi untuk baca puisi itu saya lari, nggak mau, maksud saya. Beda dengan anak-anak sekarang, kalau disuruh ikut lomba yang daftar itu banyak. Kalau dulu saya karena nakal disuruh lomba saya lari, karena lari baju saya digandoli oleh teman saya sampai sobek. Nah, itu saya teringat kalau ada lomba baca puisi ya teringat saya waktu kelas 6 SD dulu. Jadi saya kira tidak terlalu banyak hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini sesuai dengan harapan kita semuanya. Adik-adik bisa mengekspresikan apa yang menjadi ciptanya, dan untuk pembacaannya juga lancar sehingga nanti itu sesuai dengan harapan. Dan kami informasikan bahwa Dewan Juri yang kita mintai bantuan ini tidak sembarangan juri, netral, tidak ada kaitannya dengan sekolah di Kabupaten Blitar. Semuanya kita datangkan, ini semuanya sudah pakar cipta baca puisi, sehingga kita dari Dinas Paripura tidak meragukan lagi eksistensi daripada Dewan Juri. Saya kira itu aja yang perlu saya sampaikan. Semoga kegiatan lomba cipta baca puisi pada hari ini segera bisa dimulai, dan nanti adik-adik supaya menunggu sampai selesainya ya. Selesai ada pengumuman, nah nanti kan bisa secara langsung hadiah sudah disediakan berupa trofi dan piagamnya. Kalau mungkin hadiah pembinaannya itu mungkin masih melalui transfer dan melakukan proses. Sudah siap semuanya ya? Semangat? Semangat? Sekali lagi semangat? Terima kasih. Piagam kepesertaan ya, jadi belum piagam juaranya, masih kepesertaannya. Jadi semuanya kalau kepesertaan, semuanya peserta akan mendapatkan. Dan ini hanya secara simbolis saja kita berikan kepada calon peserta nomor 1 dan nomor 40 yang terakhir. Jadi jumlah peserta itu ada 40 hari ini.
dimohon untuk berdiri Bapak Evan, karena ibu gurunya belum tahu tadi Bapak. Iya. Mungkin bisa hadap ke belakang dulu Bapak. Ibu gurunya belum pada tahu. Iya, berdiri dulu Bapak. Dimohon untuk berdiri dulu. Iya, inilah Bapak Dr. Andes Evan, Bapak Dewan Juri pada hari ini. Kemudian ada Ibu Puput Airan Nugrahaningrum SS. Dipersilakan untuk berdiri dulu Ibu. Iya, luar biasa, cantik sekali. Kemudian ada Bapak Anggri, ini juga luar biasa memakai hitam ini ya. Monggo Bapak dipersilakan untuk berdiri dulu. Mungkin bisa dicoba dulu maskernya biar kelihatan gantengnya. Iya, luar biasa. Berselempang gelisah, mata yang tak tentu arah, sirna dalam lelehan kawah, gemuruh bagai kidung tak tepat tangga nada. Tak tahu harus berbuat apa, kini telah kembali ceria, menampakkan senyum bahagia dengan beragam budaya. Diharapkan lomba cipta dan baca puisi ini dapat meningkatkan dan mengembangkan apresiasi karya sastra di kalangan siswa tingkat SLTP sederajat di Kabupaten Blitar, serta menambah kreativitas dan kecintaan akan ilmu pengetahuan dalam bidang sastra, khususnya mencipta dan membaca puisi. Memandang takjub artefakti setiap suku, terduduk oleh berbagai raja, bagaikan bumi layak ikat tantra adiraja dalam sebuah lentera bak serpihan surga dunia, menyimpan warisan budaya. kala surya tenggelam, menggelayut jiwa temaram, berdiri kokoh dalam keanggunan Arca Durga Mahisa Suramardini, sang penakluk raksasa kerbau, simbol benteng kejayaan. Kau dipuja pada masanya, sang pelindung dari segala musuh dan ancaman. Berjuta pasang mata menerawang singgah, menatap pesona deret relief nan indah, memberi pesan bumi yang berkeluh kesah. Bumantara mendekat mesra prasasti lama, menjadi saksi tiap masa. Banyak orang yang angkuh tapi lumpuh, acuh pada cerita lampau yang lapuk dimakan waktu. Konon mereka terlena pada bui dunia dan zaman modern. Sudah banyak cerita yang dipahat, dari kisah sang candi yang menangkal amarah gunung Kelut, hingga bersemayamnya para sang maharaja. Jika sang candi bisa bicara, mungkin mengumpat berjuta sumpah serapah,
terpendam, mengerang setiap lara yang diam tertahan. Namun jagar budaya hanya terdiam, meski tak kuasa. Ia takkan segan menampar insan muda agar tahu diri dan mengerti sejarah negeri. Dari pelataran Candi Penataran, wahai manusia dan kau insan muda, berperilakulah dengan bijak. Jaga dia, dia pun akan menjaga lakumu. Itulah arti sejati kehidupan. Tempat nan suci, menyembah dewa, memohon doa, menolak bala. Ku terdiam sejenak, terpaku, terpukau, memandang indahnya tubuhmu. Tubuhmu elok, penuh relief. Perlahan terbayang setapak sejarah saat kulihat reliefmu yang seolah menyapa. Hiasan indera yang menyentuh jiwa. Semakin kulihat, semakin menjejak antariksa. Meremang muram, menghampar metafora. Wahai Candi Penataran, kan ku jaga engkau sebagai simbolik rasa bangga dan hormat kepadamu. Kau saksi bisu kejayaan Nusantara. Museum Penataran, karya Frida Ayunanda. Aku tertegun, aku terpana, mereka terlena, hingga tak sadar di timur laut Blitar Patria, Nandi Jaya. Lahir sebuah sejarah, penyelamat benda cagar budaya, megah nan mempesona. Museum Penataran menatap dunia, menjelajah cakrawala, melindungi arkeologi dari mara bahaya. Lihatlah koleksi-koleksi tak terperi, arkeologi, keramik, numismatis, ataupun etnologi. Semua tertampak di kaki langit yang menawan. Dalam dekapan Museum Penataran, melodimu akan mengalun dan mengalun selamanya. Ya, kegiatan hari ini kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Blitar pada kegiatan peningkatan layanan akses masyarakat di museum. Itu dana dari DAK Kementerian Mendikbudristek tahun 2022, di mana dalam dana DAK itu hanya non fisik ya, sifatnya non fisik, sehingga untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak ada belanja modal. Dan kebetulan dalam penyusunan rapnya
itu kita mencantumkan untuk kegiatan lomba cipta baca puisi ini. Nah, di situ kita sambil menggali potensi para siswa, bagaimana cara mengapresiasikan bakatnya untuk bisa menciptakan puisi dan membacakannya, tapi dengan tema museum sejarah dan cagar budaya Blitar. Jadi kriterianya itu harus memenuhi syarat seperti itu, dan kita mengambil juri yang kompeten, yang sudah memang bidang dan ahlinya, yang kita ambil dari tokoh-tokoh atau ahli, sehingga kita penilainya betul-betul kredibel. Dan nanti kepada peserta akan semuanya ini diberikan piagam kepesertaan, tetapi nanti bagi yang mendapatkan kejuaraan ada trofi, ada piagam kejuaraan, dan ada uang pembinaan. Nanti diserahkan yang untuk piagam dan trofi hari ini, tetapi kalau yang untuk uang pembinaan akan di transfer ke rekening sesuai dengan tata administrasi keuangan. Pesertanya ini kebetulan kita mengambil dari siswa SMP dan MTS, karena kita di tingkat kabupaten itu sesuai dengan standarnya itu yang dikelola kan sampai hanya SMP, SD dan ke bawah. Kalau SMA itu karena kewenangannya di provinsi, kita belum mengarah ke sana. Ya, harapan nanti semuanya itu bisa bercerita ke teman yang lain atau ke sekolah lain, bisa istilahnya bercerita tentang, karena sebelumnya kan mesti anak-anak ini mencari referensi untuk dituliskan dalam karyanya itu, sehingga memancing kepada teman yang lain untuk bisa berkunjung ke museum, karena temanya memang ya museum. Antara Kelut dan Laut Selatan, buah karya Ristika Intan Ayudhya Studi. Antara Kelut dan Laut Selatan, terbentang luas, sejuk dan nyaman. Lukisan indah mempesona dan menawan. Pesonamu, wahai kota kelahiran. 1 April 1906, kau dikukuhkan. Di bumi ini, sang proklamator dilahirkan. Di bumi ini pula, sang proklamator dimakamkan. Kota Blitar pecah jadi kenangan, menyimpan keistimewaan yang terpendam. Kota kecil yang penuh keramaian. Lorong waktu Candi Balah Panataran, karya Kaulan Sadida. Melihat relief Candi Balah Panataran, kisah cinta Prabu Krishna dan Dewi Rukmini. Karena bahasa cinta, Prabu Krishna menentang dunia dengan menculik Dewi Rukmini. Lari dari pernikahan dengan Prabu Jedya. Karena bahasa cinta, para pandai
melakoni kisah perang saudara. Karena bahasa cinta, Sang Maha Kuasa menghidupkan kembali kesatria yang telah gugur dan bahagia dalam pesta pernikahan Prabu Kresna di Dwawarwati. Saya sangat mengapresiasi karya-karya adik-adik ya. Oke, jadi dalam menggali ada beberapa hal yang unik dan ada beberapa karya yang bagus ya. Ya rata-rata semuanya saya lihat itu semangat dan berimbang isinya. Oke, hanya di sini ada beberapa hal itu. Yang pertama tentang judul ya, kesesuaian judul dengan isi. Jadi isinya itu bagus, penjelasannya ini bisa masuk ke peristiwa, namun judulnya terlalu melebar. Dan kadang judulnya itu tidak melambangkan isi, tapi ketika saya membaca isinya saja saya paham. Tapi ketika membaca judulnya itu seperti pecah gitu. Lalu kemudian jadi ada judul, maksudnya yaitu tadi judul jangan dibuat melebar. Artinya dari satu objek itu bisa melebar. Satu objek aja, misalnya satu judul objek. Misalnya tentang sebuah judul arca gitu, lalu menceritakan dari arca itu bisa menceritakan memorinya atau sejarahnya, jadi jangan dibalik. Lalu kemudian ada beberapa hal ya secara riset sejarah ini tadi saya baca ulang, saya diskusikan dengan Mas Anggri, dengan Pak Evan, ini kok aneh gitu ya. Jadi ada beberapa hal itu fakta yang misalnya ini tidak sesuai ya, seperti ini kata-katanya, walaupun itu puisi tetapi secara logika, secara peristiwa, secara sejarah ini tetap harus tepat. Seperti ini contohnya, prasasti Palah penyokong prasasti usai kemerdekaan. Jadi seolah-olah prasasti ini muncul setelah kemerdekaan gitu kalau kami membaca di sistem puisi seperti itu. Lalu kemudian ini Candi Kotes peninggalan Raden Wijaya. Jadi Raden Wijaya itu bukan Candi Kotes ya peninggalannya, tapi Candi Simping di Kademangan. Ada beberapa hal yang sangat penting ketika kalian membaca puisi adalah kalian sedang show, kalian sedang pertunjukan. Di pertunjukan itu berarti ada panggung. Pentas puisi ini berbeda dengan pentas pertunjukan secara global. Seperti tari berbeda, karena puisi tidak boleh banyak bergerak kemana-mana, too much. Itu tidak boleh, karena malah mengganggu esensi dari puisi tersebut. Yang pertama itu, jangan terlalu banyak bergerak. Yang kedua, kita bisa memainkan beberapa teknik-teknik dari kata-katanya. Di situ ada beberapa kelemahan kata, mungkin ada di huruf D yang tidak terlalu jelas, ada di huruf B yang kadang kalau diucapkan sangat mengganggu. Jadi sangat mengganggu, itu jangan terlalu, itu tolong difikirkan. Kapan saya huruf B itu harus keras, kalau terlalu keras akan mengganggu. Yang ketiga adalah teknik muncul. Teknik muncul di sini adalah teknik muncul membaca. Saya beri contoh sedikit. Tidak usah membaca, tetapi teknik munculnya adalah memberi pernafasan selama 3 detik saja. Setelah judul, karya, tarik nafas saja. Pasti penonton akan ikut bersama kamu. Yang pertama, saya mulai dari harapan 3. Nomor dengan hasil total nilai 230. Nomor undian 24. Wahyu Azeng Zuri dari MTSN 2 Blitar. Harapan 2 dengan total nilai 232. Galih Zulfian S, MTS N4 Blitar. Nomor undian 3. Kemudian harapan 1, nomor peserta 40, Holland
Sadida SMP Negeri 1 Garut dengan total nilai 234. Juara 3 dari SMP Negeri 3 Ponggok dengan total nilai 238, yaitu nomor peserta 27. Juara 2 Bilkis Zamilatul MTs Negeri 4 Blitar dengan total nilai 239. Dan juara 1 dengan total nilai yang cukup jauh, yaitu 263, SMP IT Sunan Kalijogo Ainun Karomah dengan nomor undian 29.